Halo guys, balik lagi di podcast pertama kita, Born Red. Guys, perkenalan dulu ya, nama gue Ernest. Nama gue William. Nama gue Hendra. Oke, intinya kita di sini bakal bahas semua hal tentang MU, ya, Man United. Betul. Only MU. Only MU ya, dikit-dikit tim lain nggak apa-apa lah. Oke, kita langsung aja ke histori awal. Lu jadi fans MU tahun berapa? Gua tahun 99-2000 lah ya. Sama ya. Tapi kurang lebih semua segitu. gua nggak nonton treble. Pas MU juara treble gua nggak nonton. Pokoknya gua zaman-zamannya 2000 lah. 99-2000 lah ya. Musim-musim pertama tuh. Ya. Yang pertama, yang memorable lah. Yang mau berubah ya Beckham lah. Apalagi Beckham ya. Beckham umpan-umpannya, free kicknya, apalagi strikernya, Dwight York, Andy Cole. Wah itu udah the best sih. Fantastic Four. Roy Keane. Keane. Wah gila. Schools, Best captain Class of ever. 92 is the best. Yes. Kapan Kipernya lagi? Michael kan masih? Michael. Michael. Tapi pas Taibi itu? Taibi itu kan afternya Michael tuh ya after treble dijual. Oh iya? Iya. Berarti gua enggak dong. Berarti gua udah nonton MU dari 1999. Gua dulu pas main bola malah gua kiper gara-gara gua Michael. Gradin. Semua pasti pernah nonton lah ya, treble-nya MU pasti tahu lah. Match Bayern Munich tahun 98-99 itu pasti semua nonton. Pernah switch tim nggak? Sampai sekarang? Nggak pernah? Nggak pernah. Gue sempet tertarik doang ke Barcelona Messi. Cuma tertarik dia permainannya doang. Itu paling benci Zamannya banget. Pep. Karena terlalu superior. Itu kayak Iya sih sebenarnya. kayak Golden State Warriors-nya NBA sekarang kan. Gua paling benci tuh pas buat Unbeatable. final Barca MU yang Yang si mana? Ferguson sampai gemeter Yang cuy. gemeter ya, berarti yang 2011. Oh, itu gua benci banget sih sama Messi Itu yang Messi ini nggak? Sundulan nggak? Sundulan. Kalah 3-1 pokoknya. Ya 3-1 kalah. Itu bukannya sundulan kan? Sundulan 2009. Beda ya? Yang kalah Sundulan tuh 2009, sepatu biru Mercy. Yang 2-0. Dia Yang gemeter sundulannya dia ngalahin Ferdinand. Yang Ferguson sampai gemeter itu kapan? 2011. Oh, 2011. Itu yang 1-1 Rooney dulu kan? 1-1 Rooney dulu, cakep tuh golnya Rooney. Iya, golnya iya. Sama Valencia kalau nggak salah. Valencia tenang nih. Ya lu antara Dua itu lah ya. dari sisi Dia tenang kanan. jauh-jauh kan. Iya di shoot gol 1-1. Gue pikir ada harapan nih 1-1. Messi-nya OP banget anjing. Messi, Parah. Safi, Iniesta sih Itu udah mereka 90 menit bisa tuh nggak ada bola. obat itu. nggak ada obat tuh the best dah itu emang udah. Tapi gue tetap setia sih, nggak pernah gue ganti. Gua sempat berpikiran beberapa tahun terakhir ya pindah tim tapi nggak ada tim lain. Mau tim apa lagi? Kita Gue die hard. 10 tahun loh. Terakhir Sir Alex kapan sih? 2013 kan? Iya. Hampir 10 tahun. Baju Iya. kotak-kotak gitu loh. $1 billion transfer Iya benar. United udah keluarin, ya. Nothing. Cuman berapa gelar ini? 1, 2, 3, 4 cup doang. Carling. Van Hal FA Cup 2015, 2016, Mourinho FA Cup juga. Carling. League Cup itu. Europe League. Oh ini Europa League lah, Carling ini ya? Carling, Europa League sama Community Shield. Cuman 4 cup doang bro untuk tim sekelas MU. Iya. Ini pelatih terakhir yang masuk gimana nih menurut kalian? Ten Hag. Ya kalau menurut gua sih ya nggak ada pilihan lain ya. Yang paling baik yang tersedia Pochettino. nggak ada lah. Apaan Tottenham aja kan jelas dengan dia. Pochettino sih. Kalau menurut gue ya the best choice for now. For now. Iya. Ya nggak ada pilihan lain. Daripada Pochet sih. Serius. Jauh lah. Gue bingung ya. Kenapa Sir Alex maunya Pochet? Sir Alex maunya Pochet. Sir Alex ya itu isunya ya, tapi ya Dia nggak mau ada pelatih lain yang lebih sukses dari dia. Makanya dia menunjuk juga David isu. Moyes di 2014. Sumpah, aduh Iya. itu juga isu. Iyalah. Juga isunya seperti itu. Ya Sir Alex dia pilih Moyesnya udah ngaco banget sih. Itu udah sak sih. Jadi kan Waktu dia pilih Moyes pun jajaran pelatihnya kan bukan kemauannya Moyes, itu masih orang-orangnya Sir Alex gak sih? iya. Jadi Bukannya Enggak, dibawa udah ganti. semua sama Moyes. Mike Phelan udah nggak di situ. Maksudnya udah di situ. Udah nggak di situ. Makanya yang jadi pembicaraan orang-orang kan kenapa Moyes nggak pakai Mike Phelan? Harusnya dia ambil Mike Phelan, diambil sama Solskjaer lagi. Mainnya gila tuh, sempat awal-awal, terus akhirnya jeblok lagi. Dan tidak ada gunanya mengganti Solskjaer dengan Rangnick. Itu membuat MU Iya, finish iya. di luar 4 besar. Iya nggak jelas. Itu kalau dipertahanin oleh paling nggak, ya bisa 4 besar lah. Nggak, sekarang 6 peringkat 6 kan? Kalau gua bilang sih Rangnick itu bukan manajer ya, bukan pelatih. Dia itu lebih ke dirtek. Dirtek. Iya, dia yang bangun RB Salzburg, Red Bull, terus ke Leipzig. Itu pemain-pemain anta berantah semua tuh. Terus pertanyaannya kenapa setelah akhir musim ini harusnya kan dia dirteknya MU juga?
Nah, makanya. Kenapa kok tiba-tiba dia switch ke pelatihnya Austria? Jadi gini ya, Rangnick itu kan bukan manajer, dia itu bukan pelatih, dia tuh punya ide. Jadi idenya kayak permainan zaman sekarang lah, sepak bola modern macam Tuchel, terus si Klopp, Gurunya lah ya. dia tuh gurunya gegen pressing. Tapi kenapa MU yang di pressing gitu kan? Iya. Akhirnya jadinya di pressing. Oke. Rangnick itu kepintarannya apa sih? Dia tuh pinter cari pemain murah yang belum terkenal, tapi dia bisa kembangin nih pemain sesuai dengan cara mainnya dia. Iya. Jadi idenya dia tuh punya, tapi dia tuh bukan manajer kalau gue bilang. Makanya kenapa di MU tuh kalau menurut gue ya gagal ya wajar lah. Wajar lah. Dia ditarik bukan untuk jadi pelatih kok. Iya. Dia diproyeksikan 6 bulan. 6 bulan doang. Lu kasih ide lu nih, kasih filosofi lu. Iya. Terapin filosofi lu, ajarin ini orang-orang filosofi lu, cara bermain yang benar tuh gimana? Sepak bola modern zaman sekarang. Lu Iya. kan gurunya nih, gurunya Tuchel, Pep, Hasenhuttl lah, Nagelsmann itu semua Iya. kan dia yang ngajarin tuh teorinya. Tapi terbukti dia paling parah. Banyak pelatih caretaker yang ambil alih MU di tengah musim. Sempet Ryan Giggs, ya 4 kali kemenangan beruntun kalau nggak salah. 4 atau 5 kali ya Ryan Giggs ya. Dia sempat kalah sekali kayak. Ya, sampai akhirnya dia memang nggak jadi pelatihnya lagi kan. Berapa pertandingan doang. Gantiin Moyes kan. Terus Ole juga bagus awal-awal. Carrick juga sempet ya lumayan lah. Carrick 2 pertandingan doang. 2 pertandingan doang. Rangnick ini paling parah, 24 game cuma 41%. Itu membuktikan kalau menurut gua Dia bukan manajer kalau menurut gua. pemain MU sekarang saat ini nggak bisa masuk ke strategi apapun, Pak. Hancur banget pemain MU sekarang menurut gua ya. Egonya tinggi. Iya, udah nggak bisa. Itu Mau nggak bisa sekelas dipungkiri. Rangnick pun yang sepak bola modern nggak bakal bisa. Iya. Udah, itu emang salah pemain udah nggak bisa. Kembali Squadnya lagi udah ke ngaco banget. pertanyaan Eros tadi. Kenapa kok dia didatengin 6 bulan, katanya dikasih kontrak 2 tahun. After jadi caretaker, after jadi interim kan dia kan jadi penasehat. Ya. Dirtek. Dirtek. Tapi Dirtek kan harusnya ada Murtoh. Katanya dia penasehat di baliknya Murtoh, dia bisa ngasih saran ini pemain-pemain ini loh, ambilin masih murah apa atau bakal berkembang ke depannya. Kalau menurut gue dia nggak bisa kerja sama Ten Hag sih. Orang Belanda sama Jerman mana bisa Ya lagi bersatu sih. Ten Hag katanya awal-awal aja dia even Nggak kayak- telepon sama sekali kan? Iya, nggak say hi lah ibaratnya kan. Iya. Dicuekin lah Iya, ibaratnya dia, kan. Dia cuma Nggak bilang, WA ya, harusnya WA kan. HI. Wow, nggak segitu dong. loh, Ten Hag kan bilang kan, lu tahu itu si Rangnick. Oh. Dia bilang, oh iya dia kerja untuk MU, gitu doang. Iya. Ya kan kayak seakan-akan kayak, Formalitas doang. gue nggak butuh dia. Iya. Ya kan, gue nggak butuh dia, gue bisa sendiri. Iya. Lagian karakternya kalau gue lihat sama-sama keras gak sih? Kayaknya ya. Yang mana bisa bersatu, ya kan? Ya, Batu ketemu batu. Iya. Dia terhitung, kalau Ten Hag-nya terhitung sukses loh di 4 klub sebelum MU. Klub Go pertama. Ahead Eagles, promosi. Bayern Munich 2, ini nggak sih? Asistennya Pep. Asisten Pet, dan dia ini nggak sih? Apa namanya? 3 besar nggak sih di Bayern Munich 2? Iya. 3 besar kan kalau nggak salah. 3 besar nggak ya? Kok menurut apa? Kau pernah baca berita kok kayaknya juara ya? Juara ya? Juaranya. Di bawah Ten Hag, tapi gua kurang ngerti juga waktu itu. Tapi yang pasti dia asistennya Pep. Terus di Makanya Utrecht, dia banyak nyerap ilmunya Pep waktu di Bayern Munich. Utrecht juga 5 besar kalau nggak salah. Iya, 5 besar. Ajax 3 kali juara, 2 kali semifinal Champions League. Awal musim dia di Ajax juga dia sempet, kalau nggak salah dia ngalahin Madrid di tahun 2000 berapa ya? 2021. 2021 sih. 2018 berarti. 18 ya. Ngalahin Madrid tuh, superiornya UCL, Golden Coatnya UCL, 4-1. dia kalian 4-1. Satu kandang lagi. Tapi Madrid masih ada Ronaldo waktu itu. Udah nggak ada. Baru keluar ya? Udah. Ada, masih ada ya? ada. Masih ada 18 ada. Ronaldo. Belum Juve. Belum. Masih ada Ronaldo tuh. Kalah ya? Kalah. 15 sudah di Loh, Juve gak sih? bahkan pindah Juve pun kalah kok. Juve sama Ajax. Loh itu ada ketemu di UCL. Ajax ketemu Juve. Ya. Itu kalah juga. Ya, Juve. ya. Ada Ciar loh. Terus terakhir Ada Ronaldo. yang dia kalah menyakitkan sama Tottenham itu. Itu benar detik terakhir Ya. sih itu golnya Moura. 1-0 ya kan di kandang Ajax ya kalau nggak salah. Terus di kandangnya Tottenham Tottenham 3-3. dia 3-3. 3-3. Iya. Golnya Moura. 1-1 berarti ya di Ajax ya? 1-1. 1-1 di Ajax. Terus 1-1 di 3-3 di Ajax, Tottenham. 3-3 di itu. Apa Tottenham. Formasi Ten Hag 4-3-3. 4-3-3. Biasa kita main 4-3-2-1 atau 4-2-3-1. Kita jarang main 4-3-3 nggak sih? Ya 4-3-3. 4-2-3-1 sih. 4-2-3-1. Iya, dua pivot di. 2 pivot. Menurut lu dengan pemain sekarang ini bisa nggak?
Hai. No more McFred sih kalau gua. Fred, No ya. more McFred. McTominay Fred itu udah basi sih. Ya that's why dia kan ngincar De Jong sama Eriksen. Makanya gue bilang kalau kemarin yang musim kemarin nih transfer MU, orang-orang euforia, Sancho, Varane, Ronaldo, 3 doang, mana DM lu? Ya emang. Sebelum musim itu kan gue udah lihat Ole ini hoki, gue bilang bukan karena Ole hebat waktu runner up, waktu kita sampai final Europa League segala, itu bukan Ole yang hebat, itu hoki banget. Waktu kita runner up, itu Chelsea, Liverpool itu lagi bosok-bosoknya, lagi sampah mainnya. Terus Liverpool era MU runner up di bawah Ole itu Liverpool kehilangan Van Dijk hampir satu musim. Oh iya. Ya kan, Van Dijk itu sudah lama, ya mampus lah. Kehilangan satu pemain ngefek loh Liverpool. Iya Van Dijk lagi. Ya kan, makanya Liverpool tuh gue bilang termasuk hoki juga, pemainnya jarang cedera. Sekali cedera mampus dia. Dan makanya menurut gua sekarang MU dibutuhin tuh Eriksen sama De Jong. Ya bukan tipenya nggak sama sih sebenarnya ya. Ya mirip-mirip lah tapi nggak ada gelandang kuat loh. Makanya lu jangan lupa di tahun 2018 waktu dia bantai Madrid 4-1, gelandangnya siapa? De Jong. Itu makanya dia mau ambil mati-matian De Jong diambil dulu nih. Jadi kita punya gelandang kreatif dulu. Dari zaman Paul Scholes sampai sekarang juga nggak ada. Paling Pogba doang. Tapi kebanyakan gaya di luar lapangan, tidak perlu. Sih. Pogba Lingard keluar tuh bersyukur banget. Pemain-pemain kayak gitu. Iya. Lu nonton film Hustle nggak sih? Nonton dong. Ya, lu lihat Scott itu melihat apa? Tidak hanya melihat skill. Ya pastilah. Kehidupan di luar lapangan juga penting. Betul. Makanya aduh ngapain? Itu sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Kita tuh cuma lihat ya kita kebanyakan main PS ya. Sama kelihatan wah skillnya luar biasa. Tapi kan itu kan faktor-faktor di luar lapangan kan penting juga. Lu lihat Messi, Ronaldo, family man. Iya. Lu Lingard, aduh. Dia tuh bukan pemain bola. Dia tuh owner of J-Links Esport. Iya benar. TikTokers. Udah ada TikTok loh. Iya dia bikin TikTok aja. Iya, joget-joget. Gimana? Gini. Bodo amat. Gini. Bodo amat. Logo kita gini aja gimana? Terus apa? Kembali ke De Jong. Kenapa kok Ten Hag itu mati-matian dia pengen banget De Jong? Soalnya dia pengen pemain yang dia pengen nerapin konsep di mana dia punya pemain yang benar-benar paham sama konsepnya, itu De Jong. Dia udah punya Van de Beek nih. Iya. Dia butuh tandemnya satu tapi lagi. De Jong itu setengah hati gak pindah MU menurut lu? Nah, itu yang gue khawatirin. Dia kan, Ada kabar juga dia nggak mau kayak MU karena nggak main di Champions League. Ya pasti sih. ya tapi kan lu main bukan satu tahun doang. Tapi banyak pemain juga ya. Sekelas dia pasti pengen main Ya, lu kan Champions. bukan main untuk semusim doang. Tapi dia harus Pasti ada perhitungin, project, dia harus perhitungin kontraknya Ten Hag yang cuma 3 musim dan ada kemungkinan dipecat di musim pertama. Ada kemungkinan nggak? Ada Pasti ada kemungkinan. kemungkinan. Jadi, Kalau jadi. para pemain MU itu nggak bisa mengaplikasikan taktik 4-3-3-nya dia dan boardnya mau keburu-buru. Terus ownernya kita tahu sendiri Glazer sesampah apa gitu kan. Ya bisa jadi itu salah satu pertimbangan juga dia tidak mau. Tapi Barcelona di satu sisi juga butuh duit. Butuh duit. Terakhir dari Fabrizio, Barcelona nggak melepas di bawah 85. 85. Euro. Euro. 85 itu guarantee loh. Guarantee maksudnya itu? belum add-on. Jadi kamu digaransi kamu harus dapat 85 juta euro. Harus itu. Belum add-onnya. Jadi 100. Ingat kan waktu Barcelona ambil dari Ajax berapa? Kurang lebih 75. 75. Kalau nggak salah ingat ya, 75. Ya. Mahal banget ya. De Jong. Siapa lagi? Ronaldo. Ya. Bisa sukses nggak di bawah Ten Hag? Ya kalau gua bilang dia harus kapten sih. Harus sih. Ya siapa lagi pantas. He's a leader. Pertama, Iyalah. Ya kan? Harus. He's a leader. He's a legend. Iya benar. Ya kan? Legend. Influence yang paling bagus menurut gua dia sih sekarang dia. Terakhir masih Maguire kan? Maguire itu udah. Itu udah ya. Itu kesalahan Ole sih gua bilang. Kenapa sih lu beli pemain 80 juta atau ini tuntutan board juga ya? Gua udah beliin lu pemain 80 juta asli Inggris, seorang back, perawakannya tinggi, gagah, gede, jadiin dia kapten. Nah, sama Ole jadiin kapten dah. Ya, gue juga nggak habis pikir sih. Seharusnya kenapa dia kapten ya? Langsung dijadiin kapten. Seharusnya ya. Kiko kan pertama kali jadi kapten De ya. Gea sih menurut gue. Harusnya De Gea. Nah, Siapa antara lagi, De Pak? Gea atau Gue setuju Ronaldo De lah. Gea. Ronaldo Harusnya De Gea. Ya. Harusnya De Gea lah. Harusnya De Gea. Kalau Tapi dulu De Gea. Tapi De Gea belum tanda kontrak juga baru nih ya. Udah mau habis juga kan? 2023 kan? Dia mah nggak pusing, gajinya paling gede dia. Iya, dia gaji paling gede. Dia menang kalah nggak pusing. Tapi kok dia nggak mau tanda kontrak? Belum Ya, mau loh.
capek kali ya. Lu liatin MU kayak gini. Kontraknya Iya. masih berapa tahun depan ya? Tahun depan, Pak. Habis ya. Iya tahun depan. Backnya kayak begitu. Iya sih. Dan bener juga Ten Hag gak impress loh sama De Gea. Gue kan udah bilang kan sama lu kan. Gue pernah bilang De Gea ini bukan tipe kiper yang bisa membangun serangan dari belakang. Nggak Kayak bisa. kiper- Cengli. Bukan kiper modern. Iya, Oke? benar. Kayak Alisson, Iya. Ederson, Ederson, bukan. ya. Itu mereka kiper yang berani maju, Maju, bisa berani bawa berani bola. bawa bola, kontrol bagus, passing bagus, Iya. ya kan? De Gea, oke, passingnya oke lah. Ya biasa aja. Tapi dia nggak pernah berani nerjang pernah. bola. Iya. Dia kiper yang Refleks kayak- aja. Refleks. Iya, Dia selalu nunggu di. Iya. Kayak ini ya, futsal modern ya. Futsal harus modern bisa- kan 5 pemain itu termasuk kiper harus bisa harus bisa pegang bola. pegang bola. Iya, harus bisa ikut main. Nggak terlalu penting refleks kan kalau di futsal. Nah, kalau Ten Hag sendiri, andai kata nih, De Jong gabung MU, 4-3-3, hampir 100% jadi formasi andalan Ten Hag. Pasti. Ya kan? Formasi terbaik gimana? Kalau menurut lu, Gua De Gea pastilah. De Gea pastilah. Terus no other option bro. no other option. Back tengahnya Maguire sebenarnya gue benci banget sih sama dia. Iya. No other Cuma choice juga. nggak ada choice pilihan lagi kan. Paling Varane, Bailey. Ya Bailey Bailey jual lah pasti. jual ya. Kaki kaca banget. Ya Varane itu Lindelof juga nggak ada perkembangan ya sebenarnya. Cadangan itu. Ya AWB lepas gak? Kalau gua lepas, Dia udah bilang lepas kok. masalahnya yang beli siapa? Yang beli siapa? Itu loh. Ya harusnya AWB masih oke lah buat dijual mah. Ya memang kalau menurut gua emang harusnya dilepas. Cuman karena pemain MU ini susah dijual, ya dalam tanda kutip tidak susah dijual karena gajinya gede, ya kan? Pertahanin, mau gimana Oh iya lagi? juga. Ya paling Nggak kalau bisa gitu dijual. kanannya soalnya AWB defense-nya bagus sih. Defense Cuma bagus, tapi bantu nyerangnya terakhir gua nonton ya dia sering ketinggalan ya. lemes. Dia kayak udah pasrah nggak sih? Udah sering ketinggalan kayak Dia dari- sering kosong sayap. Dagangan juga jarang dipakai kan? Oh, Iya, Dalot terus kan? Dalot terus, iya. Dalot ya paling Dalot tapi Dalot defense-nya kurang. Defense-nya kurang banyak, plus Kalau minus. crossingnya lebih bagus. Crossing bagus. Dalot lebih bisa attacking. Ya Dalot sama Teres setipe lah. Tapi kalau 4-3-3 sebenarnya lebih kepake ya. Lebih kepake kalau Soalnya- sistemnya Ten Hag, lebih soalnya- kepake Dalot kalau menurut gua. Back sayap tuh pasti overlap terus. Iya. Kalau 4-3-3 dia pasti melebar mainnya. Iya, Jadi, pasti back sayap, Dalot kanan lah. Dalot kiri kanan, kiri, Teres lah ya. Kalau nggak Teres. Saul lah ya. Saul masih oke lah. Gue lebih suka show daripada gua lebih Teres. suka Shaw. Iya sih. Terus Tengahnya ini loh. Ya, trio. Siapa Ya, lagi? kita berandai-andai lah. Pasti De Jong. De Jong. Kita berandai-andai lah. De Jong, Erikson, Bruno. Hah? Erikson? Erikson, Christian Erikson. Lagi di beat nih. Iya, free kan? Free. Tapi ya sebenarnya kita nggak tahu juga ya dia Iya, habis dia semenjak kan masa pinginnya- jantung itu. Pinginnya di London, tetap di London. Ya, pinginnya di London. Takutnya kalau Spurs masuk, ya dia ke Spurs lah. Bukannya udah masuk ya? Ya makanya. Spurs juga gosipnya masuk. maksudnya kan Berita terakhir incar dia. katanya Spurs mau ambil dia lagi. Iya makanya. Lagian kan gajinya Erikson tuh gak gede-gede banget. Makanya butuh banget sih MU sebenarnya. Pemain-pemain low Kayak dia. profile kayak gitu kan gaji gak gede. Butuh banget sih. Family man, Ya, gitu, ya, gak ya. aneh-aneh Butuh- hidupnya. butuh banget sih MU Butuh Erikson. emang. Gue setuju kalau dia ambil MU ngincer Erikson, dia tuh penting loh pemain kayak gitu tuh. Iya. Performnya bagus. Ya sama kalau sekarang ini paling siapa ya? Fred McTominay. Cadangan kalau gue. Intinya siapa kalau dulu? Gue ya, De Gea. Kanan Dalot. Heeh. Tengah kalau dapet Timber ya, Timber sama Varane. Ya, Timber Varane, kiri Shaw. Iya. Tengah De Jong. Ini hampir pasti dapat lah. De Jong, Erikson sama Van de Beek. Van de Beek. Van de Beek. Oke, 4-3-3 ya. Depan 3. Kanannya ini gue bilang si Bruno. Jadi Bruno main lebih ke flank. Oke. Kirinya Sancho. Depan CR. Oh iya, itu menarik juga. Kalau MU dapat Anthony, Menarik. kalau dapat Anthony, 3 tengahnya De Bruno. Jong, Erikson, Bruno. Bruno. Kanannya Anthony, kiri Sancho, striker tengahnya itu si Ronaldo. Ronaldo. Iya, itu menarik juga. Gue lebih prefer yang tadi kedua. Kalau dapet Timber. Kalau dapat Timber Kalau nggak dapet Anthony. Timber ya. Iya, tapi- Masa kaptennya nggak main? Si siapa Ten Hag bilang, ditanyain wartawan kan waktu dia press conference, dia bilang Maguire cukup oke loh. Itu yang gua kaget. Menunjukkan Ya. ya, Dia menunjukkan. buang Wan Bissaka tapi dia bilang Maguire cukup oke, padahal lambat sekali itu. Itu back salah satu back tengah
termahal dan terjelek yang MU beli dari Nah, ya dia pasca Vergi. Pada ngerti. kalau di Bali 75 ditolak. Dia Iya. belinya 80. Itu Maguire. dipancing City tuh. Maguire gua tawar. MU kaget. Ya sama kayak kasusnya Alexis Sanchez kan. City juga Iya. City juga masuk ke perburuannya Masuk. Alexis Sanchez kayak mancing doang. Iya, iya. Mancing doang. Ketika Alexis Sanchez bilang gaji gue tinggi 350.000, sama MU dihajar 500. Ya langsung pindah MU Alexis Sanchez main piano bro, buat main piano. Itu perkenalan paling top itu. Yang paling top sih itu. Paling ya. bagus. Paling sampah menurut gua itu lah Sanchez. Terus apa lagi? Itu. Greenwood kiri lah. Oh iya, enggak dong, kanan dong. Greenwood. Kanan ya? Kanan, dia kanan. Oh, Greenwood back ya. Greenwood. Oh iya kanan. Rashford nggak lu pakai? Itu apa cadangannya trio depan ya. Kiri Rashford, kanan Greenwood, tengah si Martial. Jadi trio Marashwood yang disenengin oleh itu Iya. cadangan. Ya, seharusnya sih yang mau cadang. Greenwood tuh sebenarnya jago loh. Jago lah. Jago banget. Jago banget, gua Tapi juga kayak banget. tenggelam gitu ya. Tapi Semenjak ada Ronaldo kok. semenjak Ronaldo dia jadi egois banget, Pak. Dia jadi bingung gitu loh. Nggak ngoper salah kayaknya. Enggak, dia jadi Ngoper dia pengen salah. nunjukin kayaknya kalau Iya, dia tuh iya. masih kepake gitu loh Iya. di MU. Menurut gue sih kayak gitu ya. Gue juga bisa. Iya. Padahal sebelum ada Ronaldo, dia nyetak gol mulu. Lo cetak gol dulu emang gak egois kan? Iya, Marashwood, iya. Martial, Rashford, Greenwood. Iya. Itu kan mainnya bagus banget itu Bagus era banget. Ole. Iya. Itu 3 tuh golnya banyak loh kontribusinya. Itu kayak kedatangan Ronaldo mempengaruhi mentalnya dia sih. Mempengaruhi. Mempengaruhi mental dia sih. Dia masih muda juga. Iya. Dua-dua ya? Sedikit-sedikit ditendang. Greenwood kayaknya. Terus mungkin musim lalu juga ada kasus itu kan dia kan. Oh, lupa. Kasus itu kan Nah, pelecehan itu dia. seksual Yang itu paling mungkin penting mempengaruhi itu performa dia Sangat juga. lah pasti. Attitude-nya berubah dulu. Dia katanya terakhir kasusnya itu menang kan, maksudnya. Menang ya. Dia nggak terbukti bersalah. Nggak terbukti Iya, bersalah. iya. Jadi dia bisa ikut untuk next season. Iya. Kan mulai pramusim pun bisa. Iya. Nah, kalau menurut gua kalau attitude-nya dia mau berubah, dia bisa jadi saingannya Mbappe atau Haaland even. Dia menurut gua ya kalau Greenwood balik ya, dia tuh cadangannya CR cukup loh. Kita nggak perlu beli striker lagi. Dia tuh killer instingnya gila. Iya sih, cuma Kakinya kanan kiri pendek kenceng. ya tapi secara Yes. postur kayak kurang ya. Kurang lebih iya sih. Emang kurang gede. Emang Ya, tapi tapi dia kan sayap nggak masalah lah. Iya, iya. kalau sayap sih oke. Mainnya Kalau kan, striker kayak mainnya kurang kan dia kan bukan yang nunggu bola gitu kan. Dia kan Iya, nunggu iya, bola iya, bisa iya. dribble. Kakinya kanan kiri kenceng. kenceng. Si Greenwood itu. Ya Van Persie lah ya. Van kayak Persie banget. Van Persie banget. Betul, Van Persie banget. Dia Ya. tipe dribblenya, tipe nge-shootnya Van Persie banget. Tapi kok Ten Hag nggak ada, MU nggak ada desas-desus beli DM apa gitu ya? Nggak ada ya? Sangare punyanya PSV. Tapi kayak masih gosip-gosip Sangare. doang ya. Sangare. Nggak pernah dengar. Namanya Sangar ya? Ya dia sangat. intercept terbanyak di Liga Belanda. Ya model-model mainnya Tapi kayak Belanda semua ya jadi. ya kayak Yaya Toure. Sama lagi. Wah, kalau kayak gitu sih keren sih. Sama lagi negaranya Keren banget sih. Pantai Gading juga. Keren sih kalau dapet model DM kayak gitu sih. Cuma masalahnya ya kembali lagi terlalu banyak pemain Liga Belanda yang dibawa Ten Hag ke MU juga ya belum tentu pengaplikasiannya sesuai dengan yang dimau ya kan. Iya, lagian kan ada batas juga kan pembelian apa pemain Inggris. Iya, tapi pemain Inggrisnya MU kan banyak. Britania Raya nggak sih bukan Inggris? Ya ada UK, ada Scotland nggak apa. McTominay itu Wales. masuk. Yang kan Wales. rencana MU mau keluar 11 pemain ya, mau di out ya. Ini udah siapa? Lingard, Lingard, Mata, Pogba. Cavani. Matic. Matic 6, udah 6 keluar. Kayak udah tuh lagi siapa ya? 7 kayak udah keluar ya. 6 ya masih 6. 6. Itu udah pasti kan keluar semua. AWB kalau keluar Inggris tuh. Yang bisa dijual nih ya, yang menurut gua masih bisa ada AWB. nilainya dijual. Martial. AWB, Martial. Martial jual itu. Terus BI. Bailey. Jadi murah Bailey. paling 20 jutaan tuh. Nggak nyampe. Gue tahu terakhir kalau nggak salah gue baca tuh yang BI kalau nggak salah dideketin Marseille tuh cuman berani 12 juta euro kalau nggak salah. Itu berarti cuman 9 juta pound doang. Ya. Mati nggak? Kalau MU yang ngincer 60, 70, 80. Masa Bailey Pemain bos? kita diincer 10 juta. Bailey pemain kaki kaca juga bro. Iya sih. Mau gimana lagi? Iya. Sekarang serba salah. Kalau pelit, nah itu hari ini baca beritanya nggak? Yang apa ownernya MU, CEO-nya. CEO-nya Kebar. Richard Arnold. kebar. Kebar ketemu Nah, fanbase. mau diprotes. Fansbase-nya ini mau ke rumahnya dia, pas ketemu di bar. Terus ngobrol sama mereka kan. Ya itu dia bilang, kita punya dana 200 juta ya, kalau Iya. nggak salah. Untuk transfer pemain, Pemain lu nggak East ya. usah khawatir. Iya. Plus dana dari penjualan pemain. Iya.
Dia bilang kalau duit sih sebenarnya gak ada masalah sih dia Tidak ada bilang. masalah. Iya. Cuman kita nggak mau bodoh aja sekarang. Dia mau fokus ke De Jong dulu nih kayaknya. Iya. Setelah De Jong dapat, mungkin 2 pemain lagi. Kayak Timber kayaknya paling make sense sih. Tapi Timber nggak dibolehin sama Van Gaal. Iya. Asli itu Van Gaal. Iya, bukan sebenarnya sih bukan nggak dibolehin sih, cuma wartawannya yang bangke, dia nanyanya kan, ini kalau di MU terus nggak main gimana? Itu Ya, bad decision dia bilang. Nggak masuk Piala Dunia. Dia bilang gitu, Iya. tapi di berita keluarnya semua Van Gaal nggak setuju. Iya. Kan ditanya sama wartawan begitu kan? Ya media kan selalu mencari Yang kambing bangke, hitam. iya. Ya kan supaya di blow up media kan Iya. memang caranya blow up Aslinya seperti Van Gaal itu. bilang ya kalau dia nggak main ya bad decision, berarti dia bilang. Nggak masuk ke Piala Dunia juga. Iya. Kecuali si Ten Hag menjamin dia main atau di perjanjiannya dikasih 20 game, 30 game gitu. Kalau gua yakin sih pasti dikasih. Lu sekarang beli Iya sih. beli back tengah baru untuk dicadangin kan nggak make sense juga Tapi kan? masih ada Varane bro, Varane emang. Ya makanya Varane Timber. Kenapa? Lindelof Maguire itu kan Maguire ada. nggak mungkin. Kenapa Maguire nggak dijual? Ya sekarang ya, harga beli Maguire berapa? 80. Oke, lu mau jual dia berapa? 60? 60. Ada yang mau beli? Ya itu makanya. Siapa? Nggak ada, kan. Sekarang Chelsea. sebutin satu you name it semua lah. Sebutin klub yang bisa bayar Maguire 60 juta. Chelsea. Nggak ada. City, PSG, mereka nggak butuh. Ya Chelsea, Rudiger udah pindah ya? Gratis kan? Ke Madrid. Chelsea butuh back. Chelsea Rudiger beli- kan mau beli Konde kan katanya. Julius Konde. Tapi nggak ada nawar Maguire juga lah pasti. Makanya itu gue bilang nggak mungkin ada yang mau beli. Cuma, Ya kan? nggak bakal ada yang Nggak ada nawar. yang mau Udah. beli Maguire Makanya bisa jadi. Itu pertama, kedua nih gaji Maguire 200.000 per minggu. Lu Iya. mau tebus gajinya juga? Udah mahal fee-nya, gajinya tinggi. Itu juga berlaku ke Martial. Martial itu juga lu sekarang sebut lah yang mau beli Martial harga berapa dah? Martial menurut lu? Martial. Value-nya 40. 10. Haluan deh 10. 10 yang 40. Oke, MU ngeluarin duit untuk Martial tuh 50 loh. Makanya jual 40. Nah, makanya ada yang mau beli nggak? Itu Sevilla gaji. nggak mau. Nah, makanya Sevilla aja pinjem dibalikin. Balikin. Oga-oga Iya. diperpanjang. Gajinya Martial tuh 250 loh per minggu. Iya. 1 juta 1 bulan. Bayangin siapa yang mau nebus? Nggak Itu mungkin. zaman-zamannya Woodward yang kasih gaji gede-gede Nah, gitu ya. thanks to Woodward. Iya. Ini semua tuh thanks to Woodward. Semua dikasih 200.000. 12 juta. 12 juta. 12 juta pound loh setahun. Tapi berarti feeling itu gua- berarti kalau di euroin berapa? 15-16 juta euro. 15-16 juta euro. Nah, makanya siapa yang mau Iya. tembus gajinya? Tapi feeling gua Martial? Timber kayak nggak bakal deh. MU backnya udah banyak sebenarnya. Sebenarnya ya. Vertonghen. Vertonghen siapa cuk? Vertonghen. Yang di ini. Mantannya itu loh Mantannya si Spurs. Tottenham. Matanya lu buat apa cuk? Jelek ya? Jelek banget. Kan kita cari yang murah. Bro. Enggak. Lu yang bagus ya mahal semua, Pak. Ya kalau mau murah ya Belotti free. Bale free, karena Bale free. Tapi iya. gajinya mahal. Satu pemain Itali yang gua pin ke MU dari dulu dan tidak terrealisasi. Giovinco. No. Fabio Quagliarella. Oh. Oh Glarela, itu skillful sih memang. Itu zaman-zaman terakhir kita waktu itu perlu pemain murah yang sudah Ya. berumur tapi pro experience. Kenapa nggak ambil pemain-pemain kayak gitu? Jadi di mix lah. Misalnya kita perlu musim ini kita ada target 5 transfer di mix 2 yang udah Gratis. berumur. Iya kayak NBA lah, lu mix lah. Iya, seharusnya sih gitu ya. Tapi Jangan semua sekarang, ya lu sekarang lihat lah pemain Serie A yang pindah ke Liga Inggris. Iya. Siapa yang berhasil? Itu dia. Gak ada kan? Lu coba sebutin satu dua lah. Even pemain Itali deh. Pemain Itali yang di Ada Inggris nggak yang berhasil. yang di Inggris? Zola paling. Zola. juga sekarang. Ya enggak, ya kalau dari dulu. Ya, sekarang Ya coba sebutin. siapa ya? Gak ada kan? Enggak ada. Ya udah. Italia yang berhasil di Inggris. Kalau Inggris berhasil di Jorginho. Itali banyak. Jorginho. Jorginho, ya Jorginho. Oh, oke. Jorginho, Terus Ya. Oh, Jorginho ya benar. Jorginho. nggak banyak kan? Nggak banyak. Ya udah. Kalau pembelian menurut gua lebih mending beli dari Bundesliga. Lebih banyak berhasil sama Liga Portugal. Pemain-pemain Portugal. jebolan FC Porto sama Ya. Enggak gini, pertanyaan gua gini. Anthony itu juga nggak siapa-siapa. Kita nggak usah ngomong Anthony. Richarlison. Kok Everton bisa nemu MU nggak bisa? Richarlison itu sampah sih menurut gua. Pemain tim nasional berhasil dulu. Ah, bagus dulu. Pemain timnas bukan berarti dia hebat sih. Itu biasa banget sih. Daripada Martial, mending Martial gua. gila lu. Loh. Ya mending Richarlison lah. Richarlison bagus sih. Bagus lah. Richarlison bagus sih. Daripada Martial Richarlison lah. Tapi gilanya Richarlison tuh kalau MU yang nawar dihargain 80. Nah makanya itu Iya. kenapa kok stigma itu selalu ya di- thanks kembali lagi thanks to Thanks to Woodward. Woodward. Iya. Semua dibeli. Semua dihajar, kasih. Nah makanya eranya Murto ini kan mau dirubah. Iya, kan? iya. Kan masih transisi ke Murto.
Dia kan mau berubah. Kita nggak mau kata Richard Arnold kan. Kita nggak mau. Dia kecewa kan sama 1 miliar pound ya. Iya. Hilang 1 dalam billion, 10 billion dalam 10 tahun. Itu pengeluaran yang bodoh. Nothing. Gitu. Dia mau berubah. Kita nggak mau. Barca minta 85, oke kita kasih kalau ini era Woodward. Nah kalau Richard Arnold nggak mau. Nggak mau. Kita tahu dia butuh uang. Iya. Kita tahu Barca butuh uang. Gajinya De Jong tuh tinggi. Iya. Nah Barca tuh pasti lepas. Tapi Barca juga tahu kita butuh De Jong, masalahnya kan itu. Nah itu, makanya sekarang tarik ulur kan. Makanya kenapa terkesan lama kan? Makanya gini, kalau De Jong udah kebutuhan lah, harus ambil. Harus ambil. Soalnya Dan gue yakin dia paling paham. Gue yakin Kita udah kehilangan Pogba juga, De Jong harus ambil, titik. Ya Pogba Matic hilang. Pogba Matic hilang. Iya kan? Ya pokoknya kayaknya sih Ten Hag bakal fokus di tengah dulu ya. Pasti, soalnya Feeling gua sih. dia paham lah ini masalahnya di tengah. Iya. Lu kalau musim depan masih pakai McTominay Fred lagi, ya sama aja. Iya. Ya sama aja, gue bilang sama aja, Iya. hancur. Pogba Mau pelatihnya Pep juga percuma. Pogba juga hampir pasti balik ke Juve kan? Pogba. Iya. Ya, bodo Again, amat. Saya hidupnya tidak gitu peduli. aja ya. Saya tidak peduli juga. Juve. Oke, sekarang kita bahas tentang 5 laga awal musim 2022-2023. 2022-2023. Prediksi. Tanggal 7 Agustus Brighton home, 13 Agustus Brentford away, 20 Agustus Liverpool home, 27 Agustus Southampton away, 30 Agustus Leicester City away. Laga pertama, Gua dulu ya, Brighton Brighton. 3 poin lah. Janji gak 4-0 lagi. Brentford Nah, udah beda. 3 poin. Beda. Liverpool kalah, Southampton draw, Leicester City draw. Kalau gua. Jadi 6, 7, 8 lah. Kalau gue ya, 8 poin. Brighton tuh bagus loh, Graham Potter. Itu the next manager timnas menurut gue, gantiin Southgate harusnya. Mainnya rapi soalnya Brighton Masa? itu. Lu Dia musim kemarin kalau nonton Brighton ya, mainnya tuh rapi banget loh. Bisuma pindah ke Tottenham itu salah satu pivot idaman tuh harusnya 25 Masa? juta. 25 juta pun menurut gue ya good deal untuk Spurs. Brighton seri gue bilang. Oh ya? Home loh. Seri. Nggak mungkin lah, Ten Hag itu laga pembuktian awal Ten Hag. Aku yakin 3 poin. Feeling gua seri. 3 poin. Brighton home. Keterlaluan kalau dia nggak. Brentford away 3 poin. Liverpool seri. Home seri. In your dream bro. Lihat. You have to be realistic nih. Southampton. Nah, ini tergantung ya transfernya juga ya. Tergantung transfernya Iya, juga iya. loh ya. Southampton away 3 poin. Leicester City away seri. Jadi Ender berapa? 1 poin, 3 poin, 4, 3 poin, 1. 5, Southampton away 3 poin lagi. 8. 8. 9. Leicester City seri. Gua 8 poin. Lu tahu? Kalau gue sih Brighton. kayaknya 3 pertandingan menang nggak bisa lah. 9 poin. 9 poin lah. Berarti 3 menang, 2 kalah. Atau ada draw? Liverpool feeling gue sih masih kalah lah. Tapi nggak ada Mane Apa? musim ini. Dia ada Darwin Nunes. Klopp tuh jenius pak. Iya. Tapi yang Harus diakui. mengacak MU berapa pertandingan terakhir cuma 1 main sih. Salah. Mau salah. Iyalah. Kayak lu bro, kayak lu salah terus. Ya kalau gue sih optimis bisa 9 poin dapet lah. Jadi Minggu pertama. Brighton home menang. Menang lah. Oke. Bradford minimal 9 poin lah. Gue cuma takut cuma Liverpool doang sih. Liverpool doang. Liverpool doang sih. Leicester bagus loh. Ya. Leicester sama Brighton tuh bagus loh. Leicester bagus. Kayak Brighton masa bagus sih? Aku nggak ngerti. 9. Emang musim kemarin peringkat berapa? 8 atau 9. kita kayak dari dulu nggak pernah kesusahan ya lawan Manchester, walaupun Manchester lagi bagus-bagusnya. Musim kemarin kalah 4-2. Ya cuma itu doang kan. James Madison. Ya Madison ya, masih ada Madison. Sama siapa? Si striker barunya Leicester. Madison nggak kemana-mana ya? Kakak. Madison kemana sih? Madison belum, masih di Leicester. Dulu katanya ke Arsenal atau MU. Overrated juga lah itu. Overrated lah, overrated. Inggris, pemain Overrated. Inggris tuh banyak yang overrated. Overrated. Kayak Grealish, Ya. Mason Mount, Declan Rice. Declan Rice. Itu lebih gila lagi 150 juta. Hah? Declan Rice? Dihargain sama West Ham 150 juta pound. Itu kalau ada yang nebus itu the real stupid. Ya, atau MU tiba-tiba. Iya, itu beneran stupid sih. Berarti Richard Arnold sama aja berarti sama Edward Wood. Tapi gue yakin enggak. MU harus cari main-main yang nggak aneh-aneh kayak Nggak aneh-aneh. Mark Noble. Betul. Yang karakteristiknya Roy gitu-gitu lah. Keane. Mungkin aneh-aneh bro. Berarti dulu masa dibeli tuh masa Itu kan tipe yang menggebu-gebu gitu. labelnya aneh-aneh enggak. Gue kangen banget sih. Ada sosok kayak Roy Keane gitu ya. ya. Ah, itu kayak di NBA, Draymond Green. Di Oh, iya, Warriors. iya. Kita main kayak gitu. Betul. Sekarang nggak ada di sini. Fashion gitu ya. Iya. Sama Yang kan. dedikasinya tinggi. Betul. Siapa ya? Sekarang nggak ada. Nggak Siapa? Sergio Ramos yang mendekati palingnya. Ya, tapi Iya. Yang tipe-tipe begitu loh.
eranya udah tua, dia kan Iya. udah tua. Maksudnya yang main muda-muda, dulu ya? Nggak. main muda-muda, yang tipe-tipe Dulu padahal kita sempat mendekati loh. Tonali punya AC Milan. Itu semacam Gattuso. Tonali. Iya, Tonali, Sandro Tonali. Dulu padahal kita punya satu pemain kayak itu, Herrera, ya itu passionnya dapat banget sih. Dapet banget sih Iya, tapi itu ya, gue masih masalah sampai sekarang masih baper sih. Gaji lagi, Ya iya. Bisa dilepas ke PSG segampang itu ya. free. Salah satu pemain rekrutan terbagus itu semenjak eranya Ferguson. Betul, Herrera. Oke, mungkin kita akhiri podcast kita hari ini. Ya, Guys, cukup ya. see you next time ya. See you next time, bro. See you next Jangan week. lupa